Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini di depan saya ada dua buah pohon mame sapote dengan grid cangkok ya. Satu di polybag kecil, yang satu di polybag 25 kali 35, cuman posisinya tidak saya isi media semuanya ya, saya lipat sebagian seperti itu. Nanti kita akan coba amati apa sih cangkok stabil seperti apa ya. Kita mulai, tapi sebelumnya mohon maaf karena saya hari ini tidak mendapati fresh cangkok mame sapote, maka untuk perbandingan saya coba ambil fresh cangkok dari pohon matoa ya teman-teman. Kita mengandai-andai saja kalau ini adalah fresh cangkok mame sapote. Ini kita ambil. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia cangkok mencangkok atau jual beli tanaman ini biasanya disebut fresh cangkok ya teman-teman. Begitu juga pada jenis mame sapote. Nah, fresh cangkok seperti apa yang bisa teman-teman dapatkan? Salah satu cirinya adalah akarnya dia benar-benar lebat dan sudah membentuk jaringan akar yang kuat ya, seperti ini. Tuh dia. Jangan memilih akar yang baru tumbuh 1, 2 atau 3 atau akar muda. Lalu pada mame sapote itu yang berikutnya, ketika kita milih fresh cangkok, dia harus menyertakan daun ya, karena tujuannya nanti ketika ditanam di polybag atau pot atau apapun, dia akan tetap melakukan proses fotosintesis. Lalu berikutnya daun ya, artinya kita tidak diperbolehkan atau seharusnya ketika kita memilih fresh cangkok itu paling tidak 25-30% daun harus tetap ada sampai benar-benar cangkokan kita itu nanti stabil ya teman-teman. Ini seperti ini. Lalu yang jadi pertanyaan, seperti apa cangkok stabil yang bisa kita pilih atau kita bisa beli ya? Di beberapa teman-teman yang menyediakan bibit, kadang-kadang kita melihat pics atau postingan atau apapun cangkok stabil dan lain sebagainya. Sebenarnya standarnya apa sih? Begitu yang jadi pertanyaan. Kalau menurut versi saya yang tentunya sama-sama belajar di dunia tanaman, maka pendapat saya pertama seperti ini. Ini disebut fresh cangkok ya.
begitu potong, semisal kita beli atau kita kirim dan seterusnya ya, tentunya dengan treatment yang punya standar masing-masing ya tiap orang. Ini sekali lagi saya menjelaskan sebagai pengganti fresh cangkok pada Mame Sapote ya teman-teman. Sekali lagi, ketika kita order atau kita panen fresh cangkok Mame Sapote, diusahakan yang pertama itu akar benar-benar sudah tua ya, seperti itu. Terus untuk kapasitas daun jangan dibuang semuanya, kecuali memang terjadi kecelakaan, daun patah, bukan daun ya, batang patah atau apa yang terjadi beberapa bulan yang lalu ya, seperti itu, patah batang. Lalu yang kedua, cobalah ditutup dengan salep kambium ya, untuk mengurangi penguapan, atau nanti setelah kita tanam dia potensinya tidak menyerap kuman atau air terlalu banyak ya, seperti itu. Dan kalau kita mendapati cangkok susun yang paling bawah, tentu di pucuknya dikasih salep kambium atau ditutup pakai plastik okulasi ya, yang lentur, yang tipis. Fungsinya agar dia tidak mengalami kekeringan yang permanen seperti ini ya. Jadi dia bertahan hidup. Oke, berikutnya ke cangkok stabil ya teman-teman. Sebenarnya standarisasinya apa sih? Lebatnya daun atau akar yang banyak? Mari kita kupas pelan-pelan ya. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan jawaban. Oke. Jadi setelah tadi dibahas di awal, saat pemotongan itu hendaknya ketika daun tua ya. Kenapa daun tua? Untuk mengantisipasi kelayuan ya teman-teman, seperti ini. Sekarang kita di bulan apa? Ini fresh cangkok yang saya tanam di polybag sudah fase hampir 5 bulan tertanam ya setelah potong. Artinya waktu sudah cukup lama. Ketika kita mengikuti bahasan-bahasan para pembibit untuk kelas Mame Sapote, dia dikatakan stabil bukan terletak pada akar yang jebol ya, tetapi letaknya ada pada pupus ya, dan bukan pupus pertama atau kedua, tapi minimal pupus yang ketiga. Artinya ketika kita menggunakan standarisasi tersebut, maka pohon yang ada di depan saya pun belum bisa dikatakan stabil ya teman-teman. Kenapa? Karena memang satu kali pun dia belum mengalami pecah tunas ya. Ini baru mau pecah tunas dengan
Ini daun-daun tua yang ada di depan saya adalah daun bawaan ya. Meskipun tadinya ketika saya tanam dia menggunakan polybag yang relatif kecil ya. Fungsinya biar media ringan dan dapat diamati perkembangan akar ya. Ini malah belum akarnya belum keluar. Dulu ini pertama mau dilurusin patah, jadi daunnya memang hilang di batang utama. Kalau sekedar untuk kita angkat, ini dia aman ya. Artinya aman, medianya terbawa ya, itu seperti itu. Oke. Nah, dan ini pun kalau sekedar kita angkat dia kuat. Contohnya ini seperti itu. Sementara bambu ini penyangga biar lurus ya, seperti itu. Makanya ketika kita lihat beberapa postingan teman-teman, silahkan diamati benar-benar pohon stabil atau stabil-stabilan atau apalah ya. Karena memang proses penstabilan itu tidak bisa disamakan time ordernya ya teman-teman. Maksudnya batas waktunya tidak bisa disamakan. Kadang ada yang 4 bulan sudah aman, ada yang sudah trubus 2 kali langsung kering. Itu faktor penyebabnya sebenarnya sangat bisa dipahami. Ketika dia memotong fresh cangkok, akarnya masih muda ya, atau belum terjadi pecah akar menjadi akar-akar halus ya, hampir sama persis dengan Mame Sapote ya, seperti itu. Jadi terutama di varian daun lengkung sekelas Lorito, Espeda, Pace dan lain-lain itu sebenarnya mudah kita hidupkan dengan catatan: 1, akar benar-benar sudah tua dan jumlahnya banyak ya. Kedua, jangan dipanen saat terjadi trubus atau daun muda. Karena ketika akar sedikit, dia hanya memiliki potensi memanfaatkan nutrisi yang ada di dalam batang ya teman-teman, seperti itu. Lalu ketika cangkokan baru itu, jangan bilang sayang atau apa ya, sebaiknya seperti ini ya, kita rontokkan saja. Kenapa? Diprediksi dia akan sangat sulit jadi ya, karena memang nutrisinya belum kuat menyuplai dari akar sampai ke atas. Seperti itu, bisa dipahami ya teman-teman, bisa. Baik, yang ketiga, setelah mengesampingkan varietas, tentunya teman-teman tidak mau mendapatkan produk ataupun grade cangkok yang
sebulan tanam layu mati dan lain sebagainya, karena di belakang layar sana banyak beberapa pohon indukan yang sampai 7 meter 5 meter dan sudah produktif dari hasil cangkok itu aman. Nah, yang bikin aman itu tentunya bukan tercipta ketika pohon itu sudah produktif ya teman-teman, tapi bagaimana treatment di awal, bagaimana awal muasal kita mendapatkan fresh cangkoknya itu sendiri, terus bagaimana kita menanamnya, walaupun kata senior belum ada yang namanya SOP-nya ya untuk menangani pohon mame dan lain sebagainya. Artinya kita dituntut untuk terus belajar dan belajar lagi ya teman-teman, bisa dipahami tentunya. Sekali lagi untuk teman-teman yang satu server yang mencintai buah-buahan dan giat menanam, masalah time order penstabilan pohon mame sapote itu tidak bisa disamakan atau ditentukan ya. Makanya ketika kita mau mengejar tanaman yang sudah stabil dan lain sebagainya, sudah saya ceritakan tadi di awal ya. Seperti contoh ketika kita melihat sebuah postingan mame sapote stabil padahal baru ditanam, diikat pakai rapia dan daunnya masih baru, ada berapa lembar, itu bukan stabil ya, itu terlalu riskan. Paling berapa baru 2-3 hari atau 1 minggu ditanam. Apalagi kalau sudah disinkronkan nanti batas pengiriman ke luar daerah dan lain sebagainya, trouble di perjalanan seperti itu. Dan harganya kalau menurut saya memang tergolong masih cukup mahal ya dibanding dengan bibit-bibit lain, semisal bibit wortel, bibit jamur ataupun bibit semangka dan jenis-jenis bibit lainnya ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami seperti apa yang saya maksud cangkok stabil itu, seperti apa fresh cangkok yang sehat yang bisa dipilih ya. Sekali lagi ingatlah bahwa pengetahuan itu terupgrade ya. Kita sama-sama belajar. Untuk teman-teman yang masih awam dan untuk para master yang masih senior, mohon maaf kalau menurut saya ada yang bertentangan. Tidak-tidaknya kita melalui media ini kita bisa saling mengenal ya, bersaudara dan seterusnya dan seterusnya. Terima kasih. Salam pecinta buah, salam petani muda. Jangan lupa menanam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.